Oke, jadi dari kasus yang ini pertama ada Jordanus, yaitu seorang laki-laki. Dia ada seorang yang aktif bermain basket. Nah, ketika ia bermain basket, ia juga terjegal hingga merasakan nyeri. Nah, selain itu, selama bermain basket dia melakukan gerakan manuver yang meliputi gerakan pivot, yaitu tumbuhan pada satu kaki, lututnya menekuk dan juga untuk meloncat, kemudian juga berlari. Nah, setelah melakukan aktivitas tersebut, dia juga merasakan lelah, berkeringat, berdebar-debar, dan ngos-ngosan. Nah, setelah ia beristirahat, semuanya kembali normal. Nah, pada kasus kali ini yang terlibat adalah ada bagian-bagian anatomi, histologi, dan juga fisiologi. Nah, untuk anatomi, ekstremitas inferior dan superior yang secara dominan dipakai karena ketika Jordanus melakukan atau bermain basket, memang ia menggunakan kakinya untuk melompat, berlari, dan untuk menekuk, pivot, dan lain sebagainya. Sedangkan ekstremitas superior yang digunakan untuk gerakan seperti shooting. Nah, kemudian anatomi pada bagian tulang itu juga banyak dipakai. Misalnya tulang yang terpakai pada ketika Jordanus aktif beraktivitasnya adalah os humerus, os tibia, os fibula, os radius, os ulna, os femur, dan juga os karpal, metakarpal, phalanx, os tarsal, dan metatarsal. Kemudian untuk sendi-sendi yang terpakai itu contohnya ada sendi articulatio spheroidea, yaitu sendi peluru yang ada di sambungan antara os scapula dan os humerus. Nah, kemudian ototnya juga banyak yang terpakai pada regio brachialis, regio antebrachialis, regio femoralis, dan regio cruris. Kemudian untuk bagian otot yang ada di mendekati sendi lutut juga ada regio poplitea anterior dan posterior. Nah, kemudian untuk histologi yang terlibat pada kasus Jordanus ini, nah tulang-tulang yang dipakai tadi itu ternyata dia memiliki sel juga matriks. Nah, selnya itu dibagi menjadi 4, ada osteoprogenitor, osteoblast, osteosit, dan osteoklas. Untuk untuk bagian matriksnya itu dibagi menjadi 2, organik dan non organik. Nah, untuk sendinya itu yang bermain peran pada kasus Jordanus ini ketika ya pakai untuk pivot, lutut menekuk, lompat, dan berlari. Itu ada sendi-sendi diartrosis dan juga sinatrosis yang ada dalam tubuhnya. Si diartrosis adalah sendi yang bisa bergerak dengan bebas, contohnya untuk Jordanus untuk melutut, melompat, untuk berlari. Sedangkan sinatrosis ada pada sendi-sendi yang memang tidak bergerak atau bergerak sedikit atau tidak bergerak sama sekali. Misalnya untuk sendi-sendi yang ada di celah-celah opsi ke tulang kranium, os kranium, dan juga tulang-tulang sambungan tulang lainnya yang memang tidak bergerak. Nah, kemudian ada untuk pada otot-ototnya, otot-otot yang dipakai itu umumnya otot rangka untuk kegiatan Jordanus bermain basket. Namun otot-otot yang ada dalam tubuhnya juga berperan, ada otot polos dan juga otot jantung. Otot jantungnya yang terus dipakai untuk memompa darah, mengelilingi untuk memompa darah ke seluruh tubuhnya Jordanus. Otot polos yang ada di tubuh-tubuh bagian dalam, misalnya pada organ-organ yang memiliki rongga, misalnya saluran pencernaan. Sedangkan otot-otot rangka juga yang berperan, misalnya untuk Jordanus melakukan aktivitas gerakan manuver dan lainnya. Otot polos juga berperan pada vasodilatasi dan konstriksi yang terjadi pada pembuluh darahnya Jordanus. Oke, nah kemudian untuk bagian fisiologi yang berperan itu ada sendi yang melibatkan ligamen dan juga cairan sinovial, yaitu merupakan cairan bening, kental, dan juga tidak berbau, tidak berwarna, yang kerjanya menjadi pelumah sendi sehingga ketika sendi bergerak itu tidak ada suaranya dan tidak ada terjadi peradangan. Nah, kemudian itu adalah mekanismenya. Untuk tulang sendi adalah alat gerak pasif yang menjadi secara utama menjadi kerangkanya alat gerak. Tanpa tulang pasti akan letoy. Untuk otot sendiri, otot adalah alat gerak aktif yang secara aktif memang dia berkontraksi atau berrelaksasi untuk menggerakkan tubuh yang tadi akan melekat pada kerangka, yaitu tulang. Dan bisa lihat di gambar paling bawah ada contoh gambar otot biceps brachii, di mana ketika otot biceps brachii itu berkontraksi atau memendek, ia akan menarik tulang tibia dan fibula mendekati os humerus pada gerakan fleksi. Nah, ini yang biasanya dia akan dilakukan untuk gerakan shooting bola basket.
Nah, bisa lihat di situ untuk yang berkontraksi aktif adalah ototnya, yang bergerak pasif itu adalah atau yang ditarik adalah tulangnya, dan sendi berperan sebagai penyambung antar tulang os humerus dan os tibia dan os fibula. Nah, kemudian bagaimana sih mekanisme kontraksi ketika Jordanus ingin melakukan shooting atau pivot, melompat dan sebagainya? Nah, ketika Jordanus ingin melompat dan dia menekuk lututnya atau melakukan gerakan melompat atau otot menekuk atau lutut menekuk, ia pasti akan melakukan kontraksi. Nah, bagaimana sih mekanisme kontraksi bekerja? Pasti Jordanus akan dari otak Jordanus akan mengirimkan sinyal, yaitu sistem saraf pusat yang akan mengirim sinyal ke sistem saraf perifer pada atau sistem saraf motorik pada kaki Jordanus. Nah, melalui saraf efferent akan ditransfer lagi ke neuromuscular junction, yaitu sambungan saraf dengan otot. Nah, bisa lihat pada gambar di sebelah kanan ada seperti yang tungkai kayak shower itu. Nah, itu adalah neuromuscular junction-nya. Nah, ada celah memang di antara saraf ujung sarafnya itu dengan lapisan atau sel otot. Nah, bisa dilihat di situ. Nah, itu apa ya bilangnya? Ada namanya synaptic cleft. Synaptic cleft itu adalah celah di antaranya itu. Nah, saraf ini membawa sinyal dari otak tadi dalam bentuk synaptic vesicle yang mengandung zat namanya asetylcholine. Nah, asetylcholine ini yang nanti akan dilepaskan dan juga akan diterima oleh reseptor asetylcholine pada permukaan otot. Nah, ini ketika reseptornya menerima asetylcholine, maka terbukalah sebuah gerbang namanya gerbang ion, di mana di luar sel otot tadinya kaya akan kalsium dan juga banyak asetylcholine. Ketika gerbang tersebut terbuka, terjadi perubahan potensial, di mana tadinya di luar itu berpotensial positif, sedangkan di dalam berpotensial negatif. Tapi terbalik menjadi dalam sel otot jadi berpotensial positif, sedangkan di luar menjadi potensial negatif. Mengapa hal ini terjadi? Karena kalsium dari luar masuk ke dalam, sedangkan potasium dari dalam keluar. Nah, perubahan potensialnya inilah yang membuat terjadinya potensial aksi. Potensial aksi itu kemudian ditransfer melalui tight tubule yang gue lupa jelasin yang anatomi otot lagi tadi. Ya udahlah, enggak apa-apa. Yang masuk melalui tight tubule. Tight tubule itu apa? Adalah seperti selang atau saluran untuk mentransferkan sinyal dari otak atau sinyal stimulus untuk menggerakkan otot dari ke seluruh bagian otot dari otak. Nah, itu dari tight tubule juga membungkus di luar sarkomer, yaitu satu strand otot yang itunya sendiri dibungkus juga oleh sarcoplasmic reticulum sarcoplasmic. Yang kerjanya adalah menyimpan dan juga melepaskan kalsium yang tersimpan dalam otot. Nah, ketika potensial aksi turun ke bawah kepada seperti yang rantai double helix itu, nah itu potensial aksi akan keluar bersamaan dengan kalsium yang tadinya tersimpan di sarcoplasmic reticulum, yaitu struktur yang bolong-bolong ini. Nah, ketika kalsium dilepaskan, bisa dilihat nih, ini contohnya perbesaran dari rantai aktin dan miosin. Miosin adalah yang bawah, aktin yang adalah yang bentuknya seperti double helix. Nah, pada rantai aktin atau protein kontraktil tipis itu ada banyak myosin binding site atau tempat pengikatan myosin. Dan myosin sendiri dia sebetulnya ada kepala-kepala myosin yang keluar yang menonjol ke atas, dan itu fungsinya adalah untuk berikatan dengan rantai aktin. Gila, gue kehabisan napas. Nah, pada rantai aktin juga ada namanya troponin. Troponin itu adalah yang nanti berikatan dengan kalsium. Dia fungsinya berikatan dengan kalsium, berikatan dengan aktin, dan berikatan dengan tropomyosin. Tropomyosin adalah rantai juga yang ada pada rantai aktin, yang fungsinya adalah menutupi binding site myosin. Ketika troponin mengikat kalsium yang dilepaskan dari sarcoplasmic reticulum, maka dia akan mengubah bentuk tropomyosin sehingga tidak lagi menghalangi active binding site. Nah, secara langsung, secara spontan itu myosin memang cenderung untuk menempel kepada active binding site aktin, maka ia akan langsung mengikat dan juga melakukan gerakan namanya power stroke.
Power stroke itu adalah gerakan apa menarik aktin semakin mendekati H zone atau zona H pada struktur sarkomer. Ini gue lupa gambarin struktur sarkomer. Nanti gue harus gambarin. Nah, yang menarik semakin dekat. Nah, kemudian digunakanlah ATP untuk melepas ikatan aktin dan miosin sehingga kepala miosin kembali kepada posisi resting atau tidak lagi mengikat. Nah, ketika binding site aktin masih terbuka sedangkan ATP sudah habis terpakai, maka secara spontan kepala miosin akan kembali berikatan dengan binding site myosin pada aktin dan kembali melakukan gerakan power stroke tadi, sehingga akhirnya akan terjadi gerakan terus-menerus untuk menarik itu hingga terjadilah kontraksi ketika ototnya secara penuh memendek. Seperti itulah cara kerja kontraksi otot. Kemudian untuk relaksasi, ketika potensial sudah tidak ada lagi, kalsium akan kembali lepas dari troponin dan kembali ke dalam sirkulasi retikulum. Ketika itu terjadi, maka tropomyosin akan kembali ke bentuk semula sehingga kembali menutupi active binding site myosin, sehingga myosin tidak dapat berikatan dengan aktin dan otot kembali memanjang sehingga relaksasi. Baik, selanjutnya pada kasus Jordanus ini juga terjadi homeostasis. Ketika ia lelah dan berkeringat, berdebar-debar, ngos-ngosan, itu adalah peran dari tubuhnya untuk menyeimbangkan kondisi tubuhnya, baik itu suhu dan juga kondisi cairan dan sebagainya. Nah, homeostasis itu dibagi menjadi dua, ada umpan balik negatif yang cenderung misalnya tubuh memiliki suhu yang tinggi, suhu dalam tubuh tinggi, maka secara otomatis tubuh akan ingin kembali seimbang sehingga akan mencari cara agar bisa mendinginkan suhu tubuh tadi atau menurunkan suhu tubuh tadi. Nah, ada juga umpan balik positif. Umpan balik positif ini sebenarnya juga salah satu bentuk dari umpan balik negatif. Misalnya tidak pada kasus ini tapi skip aja deh. Nah, kemudian ada termoregulasi. Termoregulasi ini terjadi ketika Jordanus berkeringat hingga berdebar-debar. Nah, kenapa Jordanus berkeringat? Ketika Jordanus berkontraksi melakukan gerakan ototnya, itu menimbulkan panas karena kontraksi ini seperti sebuah gesekan ya. Jadi sehingga timbullah panas. Nah, untuk mendinginkan dirinya sendiri, mendinginkan tubuhnya, maka Jordanus berkeringat melalui termoregulasi. Keringat yang berkeluar itu akan menguap sehingga akan mendinginkan tubuh. Nah, kemudian ketika ia terjegal juga ada respon nyeri dari tubuhnya. Respon nyeri tersebut ada mekanismenya itu adalah dari ini apa ya? Gue nggak kebaca lagi. Adalah apa? Kemudian ke saraf aferen. Saraf aferen itu kemudian akan lanjut rangsangan. Rangsangan ketika ia terjegal, kemudian akan ditransfer oleh badan nociceptor yang mendeteksi nyeri. Kemudian dan juga ada peran badan Pacini yang mendeteksi tekanan. Nah, kemudian itu akan disalurkan melalui saraf aferen, kemudian ke sumsum tulang belakang yang merupakan sistem saraf pusat, yang akan kemudian diteruskan kepada otak, khususnya pada bagian talamus, yang akan kemudian meresepsi bahwa Jordanus merasakan nyeri sehingga ia terjatuh. Nah, kemudian klasifikasinya ada etiologi dan durasi. Untuk durasi, nyeri itu ada yang akut dan juga yang kronis. Akut itu biasanya berlangsung beberapa hari hingga beberapa minggu, sedangkan kronis itu hingga beberapa bulan. Dan juga untuk akut itu biasanya ada terjadi kerusakan jaringan yang terlihat, sedangkan kronis itu kerusakan jaringannya tidak terlihat atau tidak nyata. Nah, kemudian etiologi, ada nyeri-nyeri berbagai macam nyeri, contohnya nociceptif, neuropatik, dan juga inflamatori. Nah, untuk inflamatori sendiri itu juga merupakan satu respon nyeri, yaitu inflamasi yang dibagi menjadi 5 tahapan: rubor, kalor, dolor, tumor, dan fungsiolaesa. Nah, pada rubor itu terjadi kemerahan karena vasodilatasi oleh pembuluh darah yang akan menghantarkan baik itu platelet dan juga sel darah putih untuk mensterilkan daerah terjadinya trauma dan juga mereparasi kerusakan apapun yang terjadi. Nah, kemudian pada saat yang sama juga terjadi kalor, yaitu peningkatan suhu pada daerah luka. Nah, itu disebabkan karena lebih banyak aliran darah yang mengalir pada
daerah luka dibandingkan daerah di sekitarnya atau daerah trauma dibandingkan daerah sekitarnya. Kemudian terjadi dolor. Dolor itu adalah rasa sakit. Mengapa dirasakan rasa sakit? Karena bahan-bahan kimia atau zat kimia yang dirilis dan di daerah luka dan juga itu memiliki fungsi protektif yang itu apa namanya membuat membuat rasa sakit itu membuat supaya kita tidak menggerakkan bagian tubuh yang kena trauma atau luka itu supaya cepat sembuh atau cepat pemulihannya. Kemudian tumor itu jadi pembengkakan itu tadi karena terjadi pelebaran pembuluh darah itu juga bisa membuat bengkak. Dan fungsi olaisa adalah Habis apa waktunya habis. waktunya udah habis ya? Iya, udah pas 15 menit. Ya udah, tapi itu technically udah habis sih, udah selesai jadi ya pas lah ya. Oh, lanjut aja deh, lanjut. Iya, fungsi olaisa itu tadi yang dia nggak bisa gerak itu, udah selesai, jeng jeng. Baiklah, untuk itulah yang mencakup untuk kasus muskoskata ini. Terima kasih waktunya dok. Apakah ada pertanyaan gitu ya? Apakah bukan? Apakah ada yang harus saya klarifikasi? Apakah ada yang harus saya klarifikasi?